Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan mempresentasikan materi 9 sampai ke 15 mata kuliah pengembangan sistem informasi. Saya akan mempresentasikan materi ke-9 yang berjudul Sejarah Perangkat Lunak. Sebelum perangkat lunak seperti yang sekarang, ada beberapa upaya awal pemrograman pada komputer. Istilah sebenarnya perangkat lunak tidak digunakan sampai akhir tahun 1950-an. Lalu pada tahun 1954 komputer yang ditransmisikan diperkenalkan, tetapi sistem komersial yang serius tidak tiba sampai pada tahun 1960. Lalu pada tahun 1970 seorang peneliti IBM menggambarkan bagaimana data dapat disimpan. Lalu IBM mulai menjual perangkat lunak pada tahun 1950 dan awal tahun 1970. Selanjutnya secara keseluruhan dari 2015 hingga 2020, pembelanjaan TI untuk perangkat lunak aplikasi perusahaan akan tumbuh pada tingkat 8,6%. Pertumbuhan SaaS akan menjadi 19,3% dan dapat diperkirakan akan mencapai 76 miliar dolar pada tahun 2020. Materi yang ke-10 selanjutnya implementasi. Saya akan menjelaskannya. Pada tahapan implementasi ini ada 4 pilar yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pilar pertama, pengurangan kompleksitas. Ini bertujuan untuk mempermudah perangkat lunak untuk mudah dipahami. Lalu pilar yang kedua, atipasi keanekaragaman, untuk memperhitungkan bahwa pembangunan perangkat lunak dapat berubah dalam berbagai cara. Pilar yang ketiga adalah penataan untuk validasi. Lalu dan yang terakhir, akhirnya, dan ini terutama benar dalam organisasi dan atau domain tertentu. Penting agar perangkat lunak sesuai dengan serangkaian standar eksternal dan internal. Selanjutnya materi 11 tentang pemeliharaan. Saya akan menjelaskannya. Mungkin ada sistem baru di mana perangkat lunak butuh beroperasi. Ini adalah alasan mengapa pemeliharaan perangkat lunak adalah fase yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak adalah aktivitas yang menopang produk perangkat lunak yang berkembang sepanjang siklus hidupnya, khususnya dalam menanggapi laporan bug, permintaan fitur, dan perubahan lingkungan. Itu sebabnya pemeliharaan adalah kegiatan mendasar dan sangat mahal. Dan salah satu alasan mengapa pemeliharaan itu mahal karena pengujian regresi. Selama pemeliharaan, setiap kali Anda memodifikasi aplikasi, Anda harus menguji aplikasi di mana pengujian regresi adalah aktivitas pengujian ulang perangkat. Selanjutnya ada materi 12 yang berjudul tahapan perancangan sistem secara umum. Dibagi menjadi 5. Yang pertama perancangan output, yang kedua perancangan input, yang ketiga perancangan database, yang keempat perancangan kontrol, yang kelima perancangan jaringan komputer. Yang pertama, perancangan output adalah hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan yang dihasilkan harus memudahkan setiap unsur manusia yang membutuhkan. Perancangan output dibagi menjadi 2. Yang pertama, perancangan internal dan eksternal. Perancangan eksternal bertujuan untuk informasi di luar organisasi pemakai, dan internal bertujuan untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Yang kedua, perancangan input. Perancangan input bertujuan untuk
mengefektifkan biaya pemasukan data untuk mencapai keakuran yang tinggi untuk menjamin pemasukan data. Yang ketiga, ada perancangan database. Perancangan database adalah pelaku unit untuk sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu ada yang keempat, perancangan kontrol. Perancangan kontrol terdiri dari ERD, mapping, dan normalisasi. Lalu dan yang terakhir, yang kelima adalah perancangan jaringan komputer. Langkah-langkah dari perancangan komputer adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmen bidang usaha. Yang kedua, membuat sebuah modelan. Dan yang ketiga, mengevaluasi LAN. Lalu yang selanjutnya ada materi ke-13. Judulnya perancangan sistem terinci. Perancangan sistem terinci dibagi menjadi 2. Yang pertama, perancangan output. Dan yang kedua, perancangan input. Yang pertama, perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, aksesibilitas. Yang kedua, timelines. Yang ketiga, relevance. Yang keempat, asurasi. Yang kelima, usability. Lalu selanjutnya ada perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input, dibagi menjadi 3. Yang pertama, insert into, delete from, upgrade database. Yang kedua, memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Yang ketiga, mengadakan dialog dengan sistem. Selanjutnya, beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data input sebagai berikut. Yang pertama ada paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua, electronic form. Yang ketiga, direct entry device. Yang keempat, kode. Yang kelima, menu. Terus yang kelima, natural language. Selanjutnya 2.1, perancangan formulir kertas. Perancangan formulir kertas merupakan pembawa data fisik, kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Ada beberapa faktor merancang formulir kertas. Yang pertama, pemilihan kertas. Yang kedua, ukuran kertas. Yang ketiga, warna. Yang keempat, judul formulir. Yang kelima, nomor formulir. Yang keenam, nomor urut formulir. Yang ketujuh, nomor dan jumlah halaman. Yang ke-8, spasi. Yang ke-9, pembagian area. Yang ke-10, caption. Yang ke-11, instruksi dalam formulir. Yang ke-12, jendela di amplop. Dan yang terakhir 13, jumlah tembusan. Lalu selanjutnya 2.2, pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumentasi resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah digiter atau layar, video display, terminal, atau VDT dari sistem cache menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pembagian area, yang kedua instruksi, yang ketiga line, box, dan caption, yang keempat indikator field data, dan yang terakhir urutan pedoman perancangan. Dan materi selanjutnya, materi 14 yang berjudul perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada pendahuluan. System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, metode, kegiatan, eksplanasi, dan analisis data. Dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan tingkat eksplanasi, dan yang terakhir berdasarkan analisis
dan jenis data. Lalu yang kedua ada System Development Life Cycle, SDLC atau System Life Cycle, siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan pengubah sistem serta model data metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui perbandingan antara model waterfall dan prototype berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, mempermudah dalam pemilihan model sesuai dengan topik. Yang ketiga, menjadi acuan bahan ajar dari mata kuliah yang ada di program studi. Lalu yang kedua, manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, menjadi acuan bahan ajar di mata kuliah analisis. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam memilih model yang sesuai dengan topik tugas akhir. Dan yang terakhir adalah materi ke-15 yang berjudul metode perbandingan model. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembang database ini adalah Capability Maturity Model atau disingkat CMM. Lalu yang A, Software Capability Maturity Model CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem informasi, disusun dalam 5 tingkat kematangan. Yang pertama level 1 initial, yang level 2 repeatable, yang ketiga definite, yang keempat level 4 manager, yang kelima optimizing. Selanjutnya ada System Development Life Cycle SDLC Waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan Classic Life Cycle. Pemodelan ini menyangkut aktivitas berikut. Yang pertama, rekayasa dan pemodelan sistem. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, desain. Yang keempat, penulisan program. Yang kelima, testing. Dan yang terakhir, support maintenance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.